ditegur supaya kita menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita sekalian tentang saling membangun dalam sebuah komunitas. Memang dalam sebuah komunitas tidak mudah untuk kita saling membangun. Bisa saja ada di antara kita akan merasa diri bahwa dialah yang paling berperan, sehingga ketika dia tidak dihargai dalam sebuah komunitas itu, dia mulai berontak dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah dalam kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita mengenai saling membangun dalam sebuah komunitas. Tuhan menginginkan agar setiap kita memiliki sebuah komunitas di dalam kehidupan kita. Manusia atau kita adalah makhluk sosial. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan komunitas untuk dapat saling menopang dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Ketika dia ada dalam kelemahan, anggota komunitas lainnya akan menopang dia, akan menguatkan dia. Itulah pentingnya kita hidup dalam sebuah komunitas yang saling membangun. Gereja mula-mula ketika kita melihat mereka bisa bertahan karena mereka hidup di dalam suatu komunitas yang baik, yang sehat, sehingga masalah apapun beratnya tetap mereka bisa melewatinya karena mereka ada dalam sebuah komunitas yang sehat yang selalu menopang mereka dari anggota-anggota yang lainnya ketika mereka mengalami masalah di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah komunitas apa saja yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini? Dalam sebuah komunitas, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah saling memperhatikan. Kenapa kita perlu saling memperhatikan? Karena di dalam sebuah komunitas itu sendiri, pasti ada orang-orang yang memiliki pergumulan-pergumulan di dalam hidup mereka. Sehingga kita bagian dari komunitas itu harus memperhatikan orang-orang yang hidup di dalam pergumulan atau masalah, sehingga komunitas itu menjadi komunitas yang sehat di mana mereka akan mengalami perubahan di dalam hidup mereka, dan mereka tidak bisa lari kepada manusia dan mereka hanya bisa lari kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita semua yang ada di dalam komunitas itu saling memperhatikan. Komunitas orang percaya ini biasanya disebut dengan komsel atau kelompok kecil, di mana kita bisa berbagi di sana. Orang-orang percaya menjadi sebuah keluarga baru yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Sehingga jika ada yang mengalami masalah atau sakit penyakit atau mengalami apapun di dalam kehidupan dia tetap kuat. Kenapa? Karena ada anggota-anggota komunitas yang lainnya yang selalu memperhatikan akan kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, bahwa kita juga harus saling mendorong dalam kasih yang sesungguhnya. Di dalam komunitas yang seperti itu, anggotanya saling mendorong. Tentunya mendorong ini dalam hal yang positif, yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap anggota yang ada di dalam komunitas kita, mereka mengalami atau mereka tidak merasa sendirian dalam komunitas itu, karena kita selalu mendorong di dalam kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih
Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus mendorong dia di dalam kasih, dalam berupa membaca Alkitab bersama, dalam berdoa bersama, sehingga iman kita yang ada di komunitas itu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan secara benar. Yang ketiga, kita harus saling menasihati. Kita tidak bisa hidup sendirian di dalam dunia ini dan kita menganggap bahwa kita orang yang paling benar. Dalam sebuah komunitas, kita harus saling menasihati supaya iman kita dibangun dan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam kehidupan ini. Di dalam sebuah komunitas dibutuhkan yang namanya saling menasihati, sehingga dosa tidak bisa masuk di dalam kehidupan kita, karena kita sering menasihati satu dengan yang lainnya. Ketika satu salah, yang satunya berperan untuk menasihati yang salah ini. Dan ketika dia tahu bahwa dia salah, dia harus menerima nasihat itu agar dia menjadi orang yang baik di dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam sebuah komunitas dibutuhkan saling menasihati di dalam kasih. Artinya jika ada anggota yang mengalami atau yang melakukan kesalahan, ada baiknya diberikan teguran dan nasihat yang membangun agar setiap anggota dapat bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus Tuhan yang kita sembah, yang kita agungkan di dalam kehidupan ini. Dan saya percaya ketika kita semua yang ada di dalam dunia ini hidup di dalam sebuah komunitas, maka saya percaya kita akan setiap hari dibangun untuk menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah engkau menjauhkan diri dari sebuah komunitas, karena di komunitas itulah engkau bisa dinasihati, engkau bisa didorong di dalam kasih kepada Kristus Tuhan, engkau bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Karena di mana komunitas engkau ada, di situ selalu menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Selalu kita dinasihati, ditegur supaya kita menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.